Bab 80. Pertaruhan yang tak terucap. Pagi itu, Ayla bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari belum sepenuhnya menembus tirai jendela kamar, namun pikirannya sudah dipenuhi keresahan yang tak kunjung reda. Ia duduk di sisi ranjang, menatap layar ponselnya yang penuh dengan notifikasi dari manajer dan penerbit luar negeri yang menunggu jawaban atas tawaran besar kontrak eksklusif yang bisa mengubah hidupnya. Di sisi lain tempat tidur, Raihan masih tertidur lelap. Wajahnya tenang, napasnya teratur, dan itu justru membuat hati Ayla terasa semakin berat. Ia mencintai Raihan lebih dari apapun. Tapi tawaran ini adalah mimpi yang sudah lama ia impikan. Sayangnya, untuk meraih mimpi itu, ia harus meninggalkan rumah mereka selama 1 tahun penuh ke Kanada. Sebuah pengorbanan yang tidak kecil. Ayla bangkit perlahan, berjalan ke dapur, menyeduh secangkir kopi, lalu duduk di meja kerja sambil membuka laptop. Ia membaca ulang setiap detail kontrak, mencoba mencari celah untuk menenangkan hatinya. Tapi syaratnya jelas. Ia harus menetap di luar negeri selama program promosi dan pelatihan berlangsung. Tidak ada negosiasi. 1 jam kemudian, Raihan terbangun. Ia berjalan pelan ke ruang kerja dan menemukan Ayla menatap layar laptop dengan pandangan kosong. Tanpa berkata-kata, ia memeluk Ayla dari belakang, membenamkan wajahnya di bahu istrinya. "Udah, bangun dari jam berapa?" bisiknya lembut. Ayla menoleh, tersenyum tipis. "Dari tadi, nggak bisa tidur, karena kontrak itu." Ayla mengangguk, lalu memalingkan wajah kembali ke layar. Raihan mengambil kursi dan duduk di sebelahnya. "Aku tahu soal Kanada. Bu Rani bilang kamu minta pertimbangan." Ayla menutup laptopnya perlahan. "Aku nggak tahu harus gimana, Ray. Ini kesempatan besar. Tapi aku juga takut kehilangan semuanya di sini." Raihan menggenggam tangannya. "Ayla, aku mencintaimu karena semangatmu, karena ambisimu. Aku nggak mau jadi orang yang membuatmu berhenti terbang. Tapi, aku juga manusia. Aku punya rasa takut. Takut kehilanganmu, takut sepi." Ayla mengangkat wajahnya. "Aku juga takut, Ray, tapi yang paling aku takuti adalah kita diam-diam menjauh karena saling menahan." Raihan mengangguk pelan. "Ambil waktu, jangan buru-buru memutuskan." Dalam 2 hari berikutnya, Ayla mencoba kembali menjalani hari-hari biasa. Ia menghadiri diskusi penulis, mengajar kelas daring, dan menyelesaikan revisi naskah. Tapi hatinya selalu tertarik ke arah yang sama, pertanyaan tentang apa yang sebenarnya ia inginkan. Di malam hari, saat Raihan tertidur di sofa karena kelelahan, Ayla membuka jurnal kecilnya dan menulis, "Aku merasa seperti berdiri di tengah 2 jembatan. Satu mengarah ke masa depan yang menjanjikan, satu lagi ke rumah yang menenangkan. Tapi aku hanya bisa memilih satu untuk dijalani secara utuh." Keesokan malamnya, Raihan membaca isi jurnal itu secara tak sengaja. Ia menutupnya perlahan dan duduk di lantai, menatap istrinya yang tertidur di meja kerja. Hatinya bergemuruh, tapi ia tahu mencintai berarti juga memberi ruang. Ruang untuk tumbuh dan ruang untuk membuat keputusan sendiri. Hari ketiga, Ayla berdiri di balkon rumah mereka, memandangi langit pagi yang biru pucat. Udara terasa tenang, namun jantungnya berdebar. Raihan datang dengan 2 gelas teh hangat. "Sudah siap?" tanya Raihan. Ayla menatap matanya, lalu mengangguk pelan. "Aku akan terima tawarannya. Tapi hanya 6 bulan, bukan 1 tahun. Aku sudah negosiasi ulang. Setelah itu aku pulang, apapun hasilnya." Raihan tak berkata-kata, hanya memeluk Ayla lama. "Terima kasih karena kamu nggak memaksaku memilih, Ray. Aku tahu ini nggak mudah buatmu." Raihan menatap wajah istrinya. "Aku lebih memilih menahan rindu 6 bulan daripada menyesal karena jeti tembok penghalang mimpimu." Mereka mulai merancang rencana bersama. Jadwal video call rutin, libur kerja Raihan selama seminggu untuk kunjungan ke Kanada, dan sistem menulis surat tangan seminggu sekali sebagai cara untuk menjaga kedekatan yang lebih intim dari sekadar percakapan digital. Seminggu sebelum keberangkatan Ayla, mereka menghabiskan lebih banyak waktu berdua, menonton ulang film-film favorit, memasak resep lama yang pernah gagal, dan menyusun ulang album foto perjalanan mereka. Dalam kesederhanaan,
cinta mereka tumbuh makin dalam. Dan saat hari keberangkatan tiba, bandara menjadi saksi betapa perpisahan bukan berarti perpecahan. Raihan mengecup kening Ayla, lalu berbisik, "Jaga diri, dan jaga cintamu untukku seperti aku menjaga milikku untukmu." Ayla tersenyum meski air mata menetes. "Aku nggak akan kemana-mana, Ray. Hatiku tetap pulang ke kamu." Ia pun melangkah ke boarding gate, membawa koper dan sejuta harapan. Di balik langkahnya, Raihan berdiri tegak, menatap punggung perempuan yang paling ia cintai. Ia tahu pertaruhan ini adalah ujian, tapi juga pembuktian bahwa cinta tak selalu harus dekat untuk tetap kuat. Cinta bukan tentang siapa yang tinggal, tapi siapa yang tetap menggenggam meski dunia mencoba melepaskan.